Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung dan ayah bunda semuanya. Selamat datang kembali di channel YouTube Dinas Pendidikan Kota Bandung, di mana pada episode kali ini kita akan kembali mengupas tuntas terkait salah satu jalur yang ada di SPMB pada tahun 2026 di Kota Bandung ini. Dan di depan saya sudah hadir kembali narasumber andalan kita, yaitu Pak Fatah. Apa kabar Pak Fatah hari ini? Alhamdulillah sehat. Masih semangat ya Pak ya, masih Harus on semangat. fire untuk memberikan informasi kepada ayah bunda sejelas-jelasnya gitu ya, Ya. mengenai jalur-jalur yang akan dibuka pada SPMB di Kota Bandung di tahun ini. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai jalur mutasi ya Pak ya di SPMB tahun 2026. Nah, mungkin sebelum kita menjelaskan mengenai persyaratannya, mungkin boleh dijelaskan dulu Pak terkait penjelasan umum dari jalur mutasi. Baik, terima kasih Ayah Bunda, bahwa salah satu jalur di SPMB Kota Bandung tahun ajaran 2026-2027 ini yaitu salah satunya adalah jalur mutasi. Jalur mutasi itu adalah jalur yang diperuntukkan untuk calon murid yang pindah domisili dari luar kota ke dalam Kota Bandung yang diakibatkan karena perpindahan tugas orang tuanya dari luar Kota Bandung ke dalam Kota Bandung. Jadi prinsipnya adalah pindah domisilinya diakibatkan karena pindah pekerjaan orang tuanya. Apakah mungkin nanti anandanya karena harus pindah karena orang tuanya dipindah dinas gitu ya Pak, Betul. dari perusahaannya gitu, dari luar Kota Bandung ke Kota Bandung. Nah, yang berikutnya nih Pak terkait persyaratannya. Untuk persyaratan umum dari jalur mutasi di SPMB tahun 2026 ini apa saja Pak? Baik, seperti persyaratan umum pada jalur yang lainnya, untuk jalur mutasi ini ada 3 persyaratan. Yang pertama adalah surat kenal lahir atau akte kelahiran, kemudian kartu keluarga dan KTP orang tua atau wali. Itu mungkin persyaratan umumnya ya. Oke, nah selain persyaratan umum yang memang harus disertakan apabila Ananda akan mendaftar ke setiap jalur mungkin ya Pak, Iya, tidak hanya betul. di jalur ini, ada juga jalur khusus, persyaratan khusus ya Ya. untuk jalur mutasi ini. Nah, kira-kira apa saja Pak untuk persyaratan khusus? Persyaratan khusus untuk jalur mutasi ini adalah melampirkan surat keterangan pindah tugas orang tua atau wali yang diterbitkan paling lama 22 Juni 2025. Jadi kalau misalkan memang sebelum 22 Juni 2025 berarti sudah tidak berlaku. Jadi kalau untuk jalur mutasi ini semakin baru berarti bagus semakin ya artinya memang kurang dari 1 tahun seperti itu, dan dilengkapi dengan surat keterangan pindah domisili. Ya, jadi artinya karena tadi jalur mutasi ini perpindahan domisili yang diakibatkan karena pindah tugas orang tuanya, berarti ada 2 kepindahan. Dia orang tuanya pindah tugas yang mengakibatkan anaknya juga Harus pindah pindah domisili dari luar Kota Bandung ke dalam Bandung. Kota Bandung seperti itu. Dan untuk jalur mutasi ini juga bisa digunakan untuk anak guru, di mana anak guru itu yang bekerja atau yang mendaftarkan di tempat orang tuanya bekerja atau mengajar. Maka persyaratan khususnya itu adalah melampirkan surat keterangan belajar mengajar atau SKBM atau SK pegawai bagi tenaga kependidikan. Jadi ada 2 ya Pak ya, dibagi jadi 2. Yang pertama adalah mutasi dikarenakan perpindahan tugas orang tua dari luar Kota Bandung ke Kota Bandung. Betul. Dengan surat keterangan belajar mengajar, atau yang memang anaknya mau dipindahkan ke sekolah tempat orang tuanya mengajar gitu ya Pak. Iya, Dengan didaftarkan ke tempat orang tuanya bekerja atau mengajar seperti dengan itu. menggunakan SK pegawai itu ya Pak ya Betul. buktinya. Nah, kemudian untuk jadwal dari jalur mutasi ini Pak. Nah, untuk jadwal sendiri untuk pendataan itu sama seperti jalur yang lain, dimulai dari tanggal 11 Mei sampai dengan tanggal 5 Juni 2026. Untuk pendaftarannya dimulai tanggal 22 sampai 26 Juni 2026. Kemudian pengumumannya itu di tanggal 3 Juli 2026 dan daftar ulangnya itu di tanggal 6 sampai dengan tanggal 7 Juli 2026. Jadi untuk persyaratan-persyaratannya seperti surat keterangan yang sudah disebutkan tadi itu perlu dilengkapi sebelum tanggal pendaftarannya ini ditutup ya Pak ya, Iya, sebelum betul. di tanggal 26 Juni ya Pak ya terakhirnya berarti ya di Iya, sini. betul, di tanggal 26 Juni Juni seperti itu. 2026. Oke. Kemudian untuk pilihan sekolah di jalur mutasi ini ada berapa pilihan? Ada 1 pilihan. Oke. Jadi khusus untuk jalur mutasi itu adalah hanya 1 pilihan sekolah.
di Kota Bandung. Di dalam wilayah Kota Wilayah Bandung Kota seperti itu. Oke. Berbeda dengan jalur-jalur lain ya Pak ya. Kalau Ya, jalur lain kan bisa pilih lebih dari satu ya Pak ya. betul. Tapi untuk Karena tetap aja untuk mutasi juga itu yang akan dilihat itu adalah jarak. balik lagi ya Seleksinya Pak ya. adalah jarak untuk yang SMP. Dan kemudian kalau untuk yang SD tetap itu adalah usia seperti itu. Usia tetap ya Pak. Oke, baik. Yang berikutnya adalah terkait seleksi dari jalur mutasi ini Pak. Berdasarkan apa Pak seleksinya? Tadi telah disampaikan untuk seleksi jalur mutasi ini berdasarkan jarak tadi. Nah, apabila pada batas kuota itu ada jarak yang sama, maka penempatan itu didasarkan pada usia yang lebih tua ya atau yang lebih tinggi mungkin seperti itu. Oke, jadi khusus untuk jalur mutasi ini memang diperuntukkan bagi ayah bunda yang harus pindah kota karena dimutasi oleh perusahaannya sehingga mengharuskan anandanya pindah sekolah dari luar Kota Bandung ke Kota Bandung atau guru yang mengajar di sekolah terkait dan anandanya ingin dipindahkan ke sekolah tempat gurunya mengajar dengan Ya. persyaratan yang telah kita sebutkan tadi ya Pak. Betul. Jadi tetap aja kalau seleksinya untuk SMP ini berdasarkan jarak, untuk SD ini berdasarkan usia seperti itu. Dan pilihan sekolahnya pun itu hanya satu seperti pilihan. itu. Dan ada pertanyaan seperti ini, apakah memang harus pegawai negeri saja atau apakah harus ada aparat misalkan Swasta TNI, boleh atau tidak? swasta boleh apa enggak? Boleh selama bisa melampirkan surat keterangan pindah pekerjaannya itu ya dari instansinya itu 1 tahun sebelum SPMB dimulai. Tadi kan kita sudah sebutkan ya. Jadi memang paling lama itu tanggal 22 Juni 2025. Contoh misalkan ada anak pegawai bank dari Cirebon dipindahkan ke Kota Bandung misalkan. Dipindahkannya itu di tanggal 2 Februari 2026. Maka karena dia itu pindah dari Cirebon ke Kota Bandung, si anaknya juga mengikuti Orang gitu tuanya. ya, mengikuti. Artinya bahwa itu bisa menggunakan jalur mutasi seperti itu. Yang penting melampirkan surat pindah pekerjaannya dan surat keterangan domisili gitu ya. Di mana sekarang dia itu tempat tinggalnya di Kota Bandung seperti Yang itu. barunya ya Pak ya. Iya gitu. Jadi memang harus dipastikan bahwa yang bersangkutan itu memang pindah dari luar Kota Bandung ke dalam Kota Bandung seperti itu. Dan disebabkan oleh perpindahan Pekerjaan oleh orang tuanya. Jika di seperti luar itu. itu tidak bisa Tidak ya bisa. Pak yang benar. Kadang-kadang seperti ini. Jadi ada orang tua itu yang pindah pekerjaan dari luar kota memang ke dalam Kota Bandung, tapi memang sudah lama tinggal di Kota Bandungnya. lebih dari 1 tahun. Ya, katakanlah misalkan jadi sudah lama di sini, kemudian ayahnya dipindahkan ke Cirebon, kemudian tahun 2026 itu dipindahkan lagi ke Kota Bandung. Artinya tidak bisa mengikuti atau melengkapi persyaratan administrasinya. Kenapa? Karena memang kakaknya lebih dari 1 tahun. Ada pertanyaan seperti ini, kalau kakak atau kartu keluarganya itu apakah harus luar kota atau dalam Kota Bandung? Itu bisa dua-duanya. Kalau memang misalkan dia katakanlah dia itu Januari, kemudian baru 1 minggu itu memang udah mengurus persyaratan administrasi kartu keluarga, sehingga akhir Februari 2026 itu kakaknya udah kakak Kota Bandung. Itu bisa. Masih Gitu. bisa Jadi ya, Pak ya? kalau kakak Kota Bandung, maka kakak Kota Bandung itu pasti kurang dari 1 tahun. Kalau misalkan kakaknya belum Kota Bandung, itu harus dilengkapi dengan surat keterangan pindah dari perusahaan dan dari daerah asalnya gitu, bahwa yang bersangkutan memang pindah dan berdomisili di Kota Bandungnya itu di mana seperti itu. Nah, di luar dari kriteria itu mungkin ayah bunda tetap bisa mendaftar gitu ya dari ke sekolah-sekolah di Kota Bandung, tapi mungkin menggunakan jalur-jalur lain gitu. Ya betul gitu. Tapi kalau misalkan memang kakaknya kakak luar Kota Bandung, Ya. artinya memang hanya bisa mendaftar di Kota. di jalur domisili di sekolah perbatasan seperti itu. Perbatasan Kota Bandung begitu ya. Betul. Pak ya? Oke. Baik, jadi tadi kita sudah membahas ya Pak terkait penjelasan umum mengenai jalur mutasi, kemudian persyaratan umum dan khusus, timeline beserta dengan jalur. Nah, jalur dan kuota SPMB ini tadi yang belum di-mention ya Pak ya, Ya. terkait jalur mutasi. Jadi kalau untuk kuotanya sendiri sebetulnya itu 5%.
Jadi 5% dari kuota keseluruhan baik untuk jenjang SD maupun jenjang SMP seperti itu. Sepertinya sudah kita bahas semua ya Pak ya Betul. untuk jalur mutasi di SPMB Kota Bandung tahun 2026 ini. Apabila nanti ayah bunda ada kebingungan terkait mekanisme ataupun ada kesulitan ketika mendaftarkan Ananda untuk SPMB di tahun ini, mungkin nanti juga bisa langsung pantau media sosialisasi SPMB Kota Bandung. Itu kita ada banyak medianya ayah bunda, ada di YouTube kita Dinas Pendidikan Kota Bandung, Instagram @bdg.disdik, Facebook, WhatsApp, Telegram, TikTok, Zoom Meeting, radio, press release, dan online chat di website yang tersedia di spmb.bandung.go.id. Jadi dipastikan untuk memantau seluruh media yang akan kita sampaikan informasinya di sana supaya tidak tertinggal dan supaya persiapannya juga lebih matang sebelum mendaftarkan Ananda ke sekolah-sekolah yang diinginkan. Nah, mungkin terakhir dari Pak Fatah ada pesan yang ingin disampaikan kepada ayah bunda? Baik, terutama bagi ayah bunda yang akan mendaftarkan melalui jalur mutasi, maka harus bisa dipastikan bahwa dokumennya sesuai dengan persyaratan yang sudah kita tentukan, yaitu 2. Yang pertama adalah surat keterangan pindah dari instansi atau tempat bekerja, kemudian surat keterangan pindah dari luar kotanya, domisilinya dari luar kota ke dalam kota Bandung. Dan khusus untuk anak guru maupun anak tenaga kependidikan itu hanya bisa mendaftar di tempat orang tuanya mengajar atau bekerja. Jadi kalau misalkan katakanlah ada guru SD kemudian pengen mendaftarkan kemudian anaknya ke SMP menggunakan jalur ini berarti tidak bisa. Kenapa? Karena memang Harus di tempat mengajar. harus di tempat orang tuanya mengajar dan alat seleksinya tetap untuk SMP adalah jarak dari mana? Dari tempat tinggalnya ke sekolah tujuan. Sementara untuk SD menggunakan usia. Itu saja mungkin Oriel. Oke, baik, mungkin cukup sekian ayah bunda dari kami untuk sesi pada hari ini. Jangan lupa untuk pantau media sosialisasi SPMB Kota Bandung yang telah disebutkan sebelumnya untuk cek informasi terbaru mengenai SPMB di tahun ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mungkin dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.